Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Lasmida, Arifudin, dan Fajar Fadila pada mata kuliah Pengembangan Perencanaan Pembelajaran akan menjelaskan materi tentang pengembangan materi pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi. Pengembangan materi pembelajaran berbasis kompetensi atau kompetensi based curriculum atau CBC adalah pendekatan yang menekankan pada pencapaian kemampuan tertentu oleh peserta didik. Pendekatan ini berfokus pada apa yang siswa mampu lakukan setelah melalui proses pembelajaran, bukan hanya pada penyerapan informasi atau pengetahuan semata. Dalam mengembangkan materi pembelajaran, guru harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang dapat diamati, diukur, dan mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Dengan demikian, materi pembelajaran yang dikembangkan dapat lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kemampuan siswa mencapai kompetensi dasar yang ditetapkan. Pengembangan materi pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi dapat kita lakukan dengan cara memasukkan materi-materi ke dalam modul ajar. Pengembangannya dapat kita lakukan dengan cara, contohnya pada materi PAI kelas 2. Kita membahas masalah Asmaul Husna Al-Khaliq yang menyatakan Allah Maha Pencipta. Selain kita bisa membuat dalam modul ajar tersebut pembelajaran yang menarik di dalam kelas menggunakan kartu atau diskusi, kita juga dapat melakukan pembelajaran di luar kelas seperti pada kelas 2 SD kita dapat melakukannya dengan cara melihat langsung ke alam atau ke lingkungan sekitar sekolah. Kita ajak anak-anak kita melihat tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Allah, kemudian beberapa hewan atau binatang yang diciptakan Allah. Dengan demikian, kita dapat menjelaskan kepada anak-anak, memberikan pemahaman kepada anak-anak, pengalaman langsung. Mereka melihat langsung bagaimana ciptaan Allah, berapa banyak ciptaan Allah, sehingga mereka itu nanti tumbuh sikap, rasa sayang kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, sehingga mereka juga lebih mengagumi ciptaan Allah dan mereka diharapkan lebih mengenal Allah dan patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran berbasis kompetensi terdiri dari 3 elemen yang saling berkaitan, yaitu komponen pengetahuan atau pemahaman, komponen perilaku, dan komponen nilai atau keyakinan nilai dan sikap. Dalam pembelajaran berbasis kompetensi, langkah pertama adalah menentukan kompetensi atau keterampilan tertentu dan kemudian membantu peserta didik mengembangkan penguasaan kompetensi tersebut dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Peserta didik dapat memilih keterampilan dan kompetensi yang mereka rasa mereka butuhkan dan kemudian mempelajarinya seperti mendapatkan sertifikat atau lencana. Kumpulan kompetensi dapat digabungkan ke dalam kualifikasi yang diakui, seperti diploma, sertifikat, atau bahkan gelar penuh. Langkah-langkah pengembangan materi pembelajaran. Pertama, identifikasi kompetensi adalah menentukan kompetensi apa yang ingin dicapai oleh siswa setelah menyelesaikan materi pembelajaran. Pastikan kompetensi tersebut dapat diukur dan spesifik. Yang kedua, analisis kebutuhan. Yang dimaksud adalah lakukan analisis kebutuhan untuk memahami profil siswa, tujuan pembelajaran, serta konteks pembelajaran. Hal ini akan membantu Anda merancang materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang ketiga,
perencanaan kurikulum. Yang dimaksud adalah buat rencana pembelajaran yang mencakup tujuan, strategi pembelajaran, penilaian, dan bahan yang akan digunakan. Yang keempat, desain materi pembelajaran. Rancang materi pembelajaran yang mencakup aktivitas, contoh, kasus, pertanyaan refleksi, dan bahan-bahan pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kelima, integrasi teknologi. Jika memungkinkan, pertimbangkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa, seperti video pembelajaran, simulasi, atau platform pembelajaran online. Keenam, konten yang berbasis bukti. Yang dimaksud adalah pastikan materi pembelajaran didasarkan pada bukti dan informasi terbaru sesuai dengan bidang atau topik yang diajarkan. Yang ketujuh, pengembangan aktivitas. Yang dimaksud adalah rancang berbagai aktivitas pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam proses pembelajaran. Yang ke-8, penilaian. Yang dimaksud adalah rencanakan metode penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Penilaian ini harus mencakup berbagai aspek kemampuan siswa yang relevan dengan kompetensi yang ditetapkan. Yang ke-9, refleksi dan penyesuaian. Yang dimaksud adalah setelah implementasi materi pembelajaran dilakukan, maka evaluasi untuk melihat efektivitasnya. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian jika diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di masa depan. Dan yang ke-10, kolaborasi dan umpan balik. Yang dimaksud adalah libatkan siswa dalam proses pembelajaran dengan meminta umpan balik mereka tentang materi pembelajaran. Contoh implementasi materi pembelajaran berbasis kompetensi. Project berbasis pembelajaran atau project based learning. Siswa diberikan project yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu yang mencakup berbagai kompetensi seperti kemampuan analisis, kerja tim, dan presentasi. Selanjutnya, simulasi dan role play. Metode ini membantu siswa mengembangkan keterampilan praktik dan sikap profesional dalam situasi yang menyerupai dunia nyata. Yang selanjutnya, studi kasus. Menggunakan studi kasus nyata untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang terakhir adalah portofolio. Siswa mengumpulkan dan merefleksikan karya mereka sendiri yang menunjukkan perkembangan kompetensi selama periode tertentu. Selanjutnya yaitu keuntungan pembelajaran berbasis kompetensi. Setidaknya ada 4 keuntungan pembelajaran berbasis kompetensi. Yang pertama yaitu meningkatkan relevansi, di mana materi pembelajaran lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan keterampilan praktis. Siswa mendapatkan keterampilan yang dapat langsung diterapkan dalam berbagai konteks. Yang ketiga, meningkatkan motivasi. Pendekatan yang berfokus pada aplikasi praktis cenderung lebih menarik bagi siswa. Dan yang keempat, memfasilitasi penilaian yang lebih adil. Penilaian berbasis kompetensi memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan siswa. Selanjutnya, kesimpulan. Pembelajaran berbasis kompetensi merupakan pendekatan transformatif terhadap pendidikan yang menekankan pada penguasaan keterampilan dan pengetahuan khusus dibandingkan dengan model tradisional yang berbasis waktu. Metode ini memberdayakan peserta didik dengan memungkinkan mereka untuk maju dengan kecepatan mereka sendiri dan menyesuaikan perjalanan pendidikan mereka dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing. Pembelajaran berbasis kompetensi juga memiliki potensi untuk meningkatkan retensi
dan keterlibatan mereka, karena mendorong pemahaman yang lebih dalam tentang materi pelajaran dan memberikan aplikasi dunia nyata untuk kompetensi yang diperoleh. Selain itu, pembelajaran ini selaras dengan tuntutan dinamis tenaga kerja abad ke-21, di mana kemampuan beradaptasi dan kemahiran dalam beragam keterampilan sangat dihargai. Meskipun tantangan dan hambatan implementasi mungkin ada, janji pembelajaran berbasis kompetensi dalam membina peserta didik sepanjang hayat yang siap menghadapi tantangan di masa depan adalah alasan kuat untuk mengeksplorasi dan berinvestasi dalam dunia pendidikan maupun pekerjaan. Seiring dengan dunia yang terus maju, pembelajaran berbasis kompetensi menawarkan jalan yang menarik menuju pengalaman belajar yang lebih efektif, efisien, dan personal. Demikian pemaparan materi dari kelompok 2 tentang pengembangan materi pembelajaran berbasis pencapaian kompetensi. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Demikian akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.